Pagi hari ini dengan satu pujian bagi Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Ku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurna perbuatan tangan-Mu, berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidup. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Bangkit berdiri, kita sembah Dia, Allah yang kudus. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajar Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ibadah kita pada hari ini kita tabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian sukacita sorgawi, keselamatan yang sejati, kekuatan rohani, damai sejahtera kasih yang tak terhingga dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan, kekuatan, pengajaran, kuasa dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15 sampai ke 16. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk, kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di sorga,
Dikuduskanlah nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang telah menguduskan kami oleh darah-Mu yang kudus. Sehingga kami layak boleh datang di hadirat-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebelum teruskan ibadah ini, kami ingin datang mengakui segala dosa kesalahan kami. Entahkah itu yang ada di pikiran kami, di hati kami. Di pikiran, jiwa, telinga, mata, tangan, kaki, semua aspek hidup kami ya Tuhan. Kalau ada yang tidak berkenan kepadamu, basuhlah kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Firman-Mu berkata, barang siapa yang mengaku dengan jujur dan tulus, maka Engkau adalah Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni dan melupakan semua kesalahan kami, sebab Engkau setia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang dari kekal sampai kekal. Kami boleh menghampiri-Mu dengan doa, khususnya saat ini kami berdoa syafaat mengingat saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit, yang bergumul. Secara khusus kami berdoa untuk Ci Olin di Surabaya ya Tuhan, masih di opnam. Bersyukur ventilator sudah lepas, bersyukur paru-parunya tambah baik, tapi ginjalnya masih lemah ya Tuhan. Kau yang menjamah dia supaya bisa dilakukan kateterisasi untuk melihat jantungnya. Kami yakin kuasa mujizat-Mu sempurna ya Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Itu sebabnya kami berdoa di sini, Roh Kudus-Mu bekerja di sana. Tuhan Kau menjamah dia dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Ci Olin sehingga mereka dengan Pak Indra boleh kembali ke Amerika tanpa kekurangan sesuatu. Kami doakan saudara kami Joseph Rebo akan dioperasi lututnya. Dengan mata iman kami melihat dia disembuhkan Tuhan. Kau sendiri yang memegang tangan dokter, berkati obat-obatan, perlengkapan dan semua proses itu kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau tidak dibatasi waktu ya Tuhan. Bagi kami masih menunggu, tapi bagi-Mu sudah selesai sebab Engkau Allah yang maha kuasa dan maha kudus. Terpuji nama-Mu, pulihkan dia secara sempurna. Kami doakan Ci Sylvia, Tuhan jamah dia, sembuhkan dia, pulihkan oleh kuasa darah-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul, menghadapi kanker, Pak Harili khususnya badannya masih lemah, Tuhan Kau menjamah, tumpangkan tangan-Mu. Anton Warau masih harus minum pil, ya Tuhan. Engkau terus menguatkan, memulihkan, kami melihat itu, menyaksikan kuasa-Mu. Ibu Evita Marindang, jamah dia. Dan sore nanti akan dimulai ibadah sore di rumahnya Tuhan, biarlah dari rumahnya keluarga Tamarindang menjadi awal lahirnya gereja Tuhan di wilayah timur. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Kami terus bergumul berdoa untuk remaja kami Arthur Palar ya Tuhan. Jamah dia oleh kuasa mujizat-Mu Tuhan. Sempurnakan mujizat-Mu. Agar dia tidak kambuh lagi tapi terus pulih dan boleh digembleng dilatih Tuhan menjadi hamba-Mu. Curahkan belas kasihan-Mu yang limpah ya Tuhan. Kami doakan Noah Fences. Berapa hari lagi dia akan di MRI ya Tuhan untuk melihat bagian otaknya. Jamah jantungnya juga, dia lemah Tuhan tapi Engkau kuat. Sembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua teman lain yang bergumul, anak-anak-Mu ya Tuhan, entah dalam sakit penyakit, kelemahan tubuh, entahkah dalam keluarga, dalam ekonomi, status. Buka jalan, beri pembaharuan imigrasi Tuhan. Dan berbagai pergumulan lain Tuhan, Kau tahu pergumulan mereka satu persatu. Curahkan mujizat-Mu Tuhan. Kami yakin Kau tidak berubah, hanya berfirman, mujizat-Mu jadi hanya berfirman ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Ya Tuhan, di rumah-Mu yang kudus ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
mujizat terjadi sekarang ini. Doa, yakin, minta, Tuhan akan memberi. Ketuk, pintu akan dibukakan. Carilah, kau akan mendapat. Mujizat terjadi Terima di kasih, Tuhan, terima tempat kasih. ini. Ya Tuhan, Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. mujizat-Mu. Mujizat terjadi sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Saya ingin semua bersorak-sorai dengan lagu berikut ini, karena kita akan menjadi pemenang dari segala masalah kita. Amin. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan bersama Lebih Dari Pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang keras katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan Tuhan memberkati. Kita berjabatan tangan satu dengan yang lain. Berikan senyum. Karena inilah hari-hari pemenang. 1, 2, 3, 4. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Jemaat saja yang nyanyi, jemaat saja. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Yang keras semua. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari, sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sebagai ucapan terima kasih dan syukur yang berlimpah, saya dan Dante akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Sungguh Indah.
enjoy our song. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
mari kita nyanyikan lagu pujian ini sebagai sembah dan puji kita kepada Tuhan kita, Yesus yang baik. Yesus, Engkau sangat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bangkit saudara-saudara, memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini kita akan teruskan serial khotbah kita tentang doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kalimat yang kedua, dikuduskanlah nama-Mu. Mari kita membaca satu ayat saja firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-9. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Minggu lalu kita belajar Bapa kami yang di sorga, hari ini kita lanjutkan dikuduskanlah nama-Mu. Saya baca sebuah cerita tentang seorang businessman yang ikut tur ke Israel. Tanah sucinya orang Kristen, sebenarnya 3 agama sih di situ, ya kan. Yerusalem itu adalah kota suci bagi orang Kristen, orang Islam, dan orang Yahudi. Jadi tanah Israel adalah tanah suci. Nah, businessman itu ke sana ikut tur, dia sangat bangga, ya.
Waktu pulang, dia cerita, dia bilang sama Pak Pendetanya, Pak, saya sudah menginjak tanah suci. Saya bahkan dibaptiskan di Sungai Yordan, ya, di mana Yesus dibaptiskan itu. Dan juga saya bawa pulang sebotol air dari Sungai Yordan yang dikenal dengan air suci. Bapak lihat gak, saya 1 bulan ini ke gereja selalu pakai jubah putih. Ya. Sudah lebih suci. Ya. Karena dia ingin dianggap sebagai orang suci, orang kudus. Pendetanya bertanya kepada dia sambil tersenyum, permisi tanya Pak, Bapak masih suka marah-marah sama istri gak? Oh ya Pak, kadang-kadang masih. Oh, lalu bisnis Bapak kira-kira sudah bersih belum? Sudah jujur belum? Ada permainan-permainan kayak dulu gak? Ya kadang-kadang masih lah Pak. Bagaimana dengan membayar pajak? Wah itu sulit itu Pak. Ya rasanya mustahil itu kalau memang bisa benar-benar bersih. Pak Pendeta bilang, itu namanya kamu bukan orang suci. Kamu belum suci walaupun sudah ke tanah suci. Sudah menginjak tanah suci, kamu dibaptiskan di air suci, minum air suci, pakai jubah putih, ya, dan lain-lain, dan lain-lain. Saudaraku, sebenarnya berbicara soal suci atau kudus, di bumi ini gak ada yang suci. Segala sesuatu yang di bumi ini, di dunia ini gak ada yang kudus, sebab seluruh dunia sudah tercemar oleh dosa. Gak ada yang kudus. Hanya pribadi Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, 3 pribadi yang satu itu. Hanya pribadi Allah itulah yang maha suci dan maha kudus. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nama Allah Bapa itu nama yang kudus. Apa artinya? Ya. Tentu hal kudus ini tidak ada hubungannya dengan nama atau term atau istilah panggilan Allah itu. Ya. Sebab apa yang disebutkan oleh manusia, walaupun memakai kata kudus dan suci, belum tentu itu kudus dan suci. Jadi dikuduskan namamu di sini bukan soal nama yang disebut-sebut oleh manusia, mau sebut berapa kali pun. Contoh misalnya pada perjanjian lama, Musa waktu dipanggil oleh Allah untuk membebaskan Israel, dia bertanya, kalau nanti mereka tanya, siapa namamu Tuhan? Lalu Tuhan bilang apa? Dia akan menyebutkan satu nama, tapi Tuhan bilang, akulah aku. Terjemahan yang lebih akurat, aku yang sudah ada akan ada selama-lamanya. Jadi gak ada permulaan, gak ada akhir, kekal. Aku adalah aku, Allah yang kekal selama-lamanya, yang selalu ada. Dalam bahasa Ibrani kemudian dituliskanlah 4 huruf yang dianggap oleh orang Yahudi itu huruf yang suci, JHWH, YHWH. Gak ada kata konsonannya, vokalnya, hanya konsonan, 4 konsonan, gak ada vokalnya. Gak bisa dibaca. Jadi ada orang baca Jehovah, Yahweh, ya, dan sebutan-sebutan yang mirip. Tapi bagi orang Yahudi itu terlalu suci, terlalu kudus, jadi gak boleh disebut. Maka setiap orang Yahudi membaca Alkitab Perjanjian Lama, ketemu 4 huruf konsonan ini, YHWH, mereka akan membacanya Adonai. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi. Dari mulut yang tidak kudus ini gak berani menyebutkan 4 huruf yang dianggap kudus. Kalau saudara belajar Ibrani, rata-rata setiap kata itu 3 huruf konsonan. Tapi untuk nama Allah 4 huruf. Adonai. Ya. Terlalu suci untuk disebutkan
Contohnya misalnya kalau orang Jawa itu menyebut Allah itu Gusti, ya kan? Gusti. Kalau nggak salah orang Batak bilang Debata. Yang terlalu besar, yang maha segala-galanya. Mereka takut menyebutkan nama yang sesungguhnya, jadi memakai panggilan seperti itu. Mulai nangkap gak sih bahwa nama Allah terlalu besar untuk dipasang hanya sebuah kata? Contoh misalnya masih ingat waktu Pak SBY jadi presiden? Ya, sekarang SBY singkatan apa, saudara? Kalau SBY? Surabaya sih. Si Bayu, SBY. Ya kan? Si Bayi juga SBY. Ya. Sebaya, umur yang sebaya juga SBY. Surabaya tadi kan. Selamat bersama Yesus, SBY juga. Si Beng Beng Yono, SBY juga. Jadi daripada salah sebut nama presiden, daripada dipanggil SBY, mereka sebut apa? Pak Presiden. Kita sebut Pak Presiden, jadi gak mungkin salah. Tapi poinnya apa, saudara? Jangan ribut soal nama, itu maksudnya. Jangan debat soal nama. Nama Allah itu siapa sih? Nama yang paling besar siapa sih? Itu menjadi perdebatan. Sebab Allah kita terlalu besar untuk dipasang sebuah nama. Dia tidak terbatas oleh sebuah nama. Yang Yesus ingin ajarkan di sini bukan soal nama itu saja, tapi yang Yesus ajarkan adalah kepribadian Allah yang maha besar, natur Allah yang maha besar, karakter Allah yang maha besar, yang maha sempurna itu. Itu sebabnya dalam Alkitab memakai banyak sekali nama untuk menyebutkan, sebutan untuk menyebutkan Allah Bapa yang maha besar dan maha kekal itu. Jadi gak ada satu nama yang mutlak, gak ada satu nama yang dianggap paling suci, paling kekal, paling mulia, paling benar. Gak ada, jangan ribut soal nama. Nama dan karakter Allah itu menyatu dengan kepribadiannya. Pepatah Indonesia bilang, macan mati meninggalkan belang. Manusia mati, itu artinya manusia mati meninggalkan nama. Jadi nama dan karakter itu sebenarnya menyatu. Bagi Allah itu sebuah kesatuan, nama dan karakter. Tapi manusia belum tentu. Ada yang namanya soleh, tapi suka ngomong jorok dan maling. Ada yang namanya murni, tapi suka bohong. Ada yang namanya harum, tapi hidupnya brengsek. Sebaliknya ada yang namanya si elek, tapi hidupnya baik dan benar. Manusia. Ya. Pepatah Inggris mengatakan, good name worthy of our praise. Nama yang baik layak kita apresiasi, kita puji. Ya. Itu sebabnya istilah dikuduskanlah namamu. Sekali lagi, bukan soal panggilan, bukan soal nama. Ketika saudara berdoa, dikuduskanlah namamu. Jangan fokus kepada satu nama. Bukan itu maksud Tuhan. Tapi dikuduskanlah namamu Bapa. Artinya apa? Dua hal kita pelajari hari ini. Yang pertama, sebuah pengakuan bahwa Allah Bapa kita layak dipuji dan disembah. Ada sebuah confession, ada sebuah pengakuan dalam hati kita, dalam jiwa kita. Di bumi ini, dengan mulutku, dengan hidupku, gak ada yang layak saya puji dan saya sembah. Hanya Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi yang menyelamatkan aku di dalam Kristus. Dia satu-satunya, gak ada yang lain yang patut disembah dan dipuji. Pengakuan itu, ya. Jadi bukan kita menguduskan, menyebut nama Allah kudus baru dia jadi kudus, enggak. Ya, bukan karena kita sebut. Kalau manusia membuat sesuatu menjadi lebih suci, lebih kudus untuk disembah, itu berhala. Jadi Allah Bapa bukan berhala. Apa definisi berhala? Berhala adalah buatan manusia yang kita tinggikan, yang kita sembah, yang kita puja. Entah ke patung, entah ke benda,
entahkah sesembahan, entahkah sesajen, benda-benda yang dipuja, benda-benda yang jadi keramat. Ketika saudara mengkeramatkan benda, dia akan jadi berhala. Jadi bukan soal benda dan materi. Hari ini ada orang-orang Kristen yang bodoh dan latah. Beli Gucci mahal-mahal, kemudian hidupnya gak benar. Oh ini Gucci ada setannya. Pecahkan, bakar dalam nama Yesus. Ada yang bakar Gucci, pecahkan Gucci. Ada yang bakar lukisan, barang antik katanya ada setannya. Entahkah dia beli dari Bali, entahkah dari Thailand, dari mana jalan-jalan bawa pulang ke rumah. Kemudian ada problem dibakar-bakarin. Barang antik juga. Katanya ada setannya kalau terganggu. Ya. Saudaraku, setan atau iblis hidup di hatimu kalau kamu tidak bertobat. Bukan di benda. Ya. Jadi jangan sibuk bakar sini, bakar sana, ya, tapi hatinya gak beres. Nah kalau setannya masuk ke anakmu, dibakar gak? Jangan sembarang bakar-bakar. Berhala modern itu adalah sesuatu yang dijadikan pusat hidup. Berhala tradisional, benda yang dipuji, dikeramatkan. Tapi berhala modern, sesuatu yang kamu jadikan pusat hidupmu. Materialisme, materi menjadi pusat hidup, maka dia menjadi berhala. Hedonisme, kesenangan menjadi pusat hidup. Kesenangan dunia bisa jadi berhala. Konsumerisme, ya, membeli sesuai keinginan bukan kebutuhan, itu bisa jadi berhala. Pragmatisme, yang penting jalan, yang penting ya, works, apapun itu bisa jadi berhala, kemudian menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Bisa jadi berhala, hati-hati. Ya. Kesimpulannya, Allah Bapa kita pada dasarnya, pada naturnya sudah kudus. Entah kamu sebut kudus atau tidak kudus, dia sudah kudus sejak kekekalan hingga kekekalan. Ya. Itu sebabnya dalam hidup kita haruslah mencerminkan sifat Allah Bapa yang kudus itu. Sebuah pengakuan yang lahir ke dalam hidup kita sehari-hari. Itu sebabnya ayat pembimbing kita tadi firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena natur Allah Bapa sudah kudus, maka kalau kita berdoa sudah diselamatkan, Kristus berkata dikuduskanlah namamu, maka dikuduskanlah namamu, natur Allah yang sudah kudus itu harus dicerminkan lewat semua aspek hidup kita. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita mengaku dan beribadah kepada Dia, Bapa di sorga, dengan setia. Bukan hanya waktu senang, bukan hanya waktu lancar, waktu sukses, tapi juga waktu tidak lancar, waktu susah, waktu ada masalah. Tetap setia mengaku Dia satu-satunya patut kita sembah, kita puji. Bukan saja dalam ibadah, tapi dalam hidup kita sehari-hari. Sebab Tuhan Allah yang sedemikian melihat sampai hati kita yang paling dalam. Suatu hari ada seorang biksu tua dengan muridnya biksu muda pergi ke kota, turun dari biara, ya, belanja, kemudian ke kota melakukan sesuatu dan mau pulang. Waktu mau pulang ke biara itu harus melewati satu jembatan. Nah sebelum lewat jembatan itu, mereka melihat ada seorang wanita cantik yang masih muda itu sakit dan takut melewati jembatan, kebetulan itu jembatan gantung. Gak berani menyeberang, takut-takut pegang-pegang itu tali. Lalu lihat biksu itu, wanita itu minta tolong, Pak boleh gak bantu saya seberang jembatan yang bahaya ini. Biksu tua kemudian menawarkan pertolongan, satu-satunya jalan karena dia wanita muda yang lemah dan sakit, terpaksa harus digendong bukan dituntun
Maka wanita itu digendong di punggungnya dan bersama biksu muda itu mereka membawa wanita itu menyeberang. Sampai di seberang jembatan diturunkan wanita itu, kemudian berdua, biksu tua dan biksu muda pulang ke biara. Si biksu muda terganggu sekali dengan pemandangan itu. Sebab bagi mereka itu adalah perbuatan yang aneh. Biksu kok pegang wanita, ini bukan hanya pegang, gendong. Itu gak kudus, gak suci, itu najis tuh. Biksu tua gak ngomong apa-apa. Tapi yang muda itu bingung. Dan terus bertanya-tanya. Malam hari dia gak bisa tidur. Dia bangunin biksu tua. Dia bilang, Pak Guru saya mau tanya, saya sangat terganggu sejak dari tadi. Kenapa sih kamu menggendong wanita itu, wanita cantik itu seberang jembatan? Itu kan haram, itu najis, itu kotor. Kita gak boleh begitu. Sama wanita aja kita menjauh. Sebab wanita adalah, kamu bilang makhluk yang paling ganas di dunia ini. Si Pak Guru tersenyum, dia bilang, sejak tadi saya sudah turunkan wanita itu di seberang jembatan. Ternyata kamu masih gendong terus di dalam hatimu dan pikiranmu sampai detik ini. Jadi siapa yang najis, Pak Guru atau murid? Saudaraku, sekali lagi Tuhan kita melihat sampai ke hati kita yang paling dalam. Orang lain boleh tidak melihat dan tidak tahu, tapi kamu tahu sendiri ada apa di dalam hati dan pikiran. Permisi tanya, adakah sesuatu yang tidak suci, tidak kudus, yang tidak berkenan kepada Allah, yang kamu masih simpan di pikiran dan di hatimu? Hari ini katakan, Tuhan, tolong aku untuk melepaskan itu. Bertobat dan berubah, hidup kudus dan suci sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Penting sekali. Ya. Jadi kesimpulannya nama Bapa dikuduskan ketika saudara mau setia di dalam memuji, menyembah Dia, beribadah dan mentaati firman-Nya. Itu kesimpulannya yang pertama. Penting sekali. Dr. Paul Tournier, seorang dokter yang terkenal di Amerika, dia juga penulis buku, dia menulis sebuah buku judulnya Doctor's Casebook, sebuah buku tebal tentang kasus-kasus yang dia layani, Doctor's Casebook. Di sana dia ceritakan tentang seorang ayah yang suatu hari membawa anaknya yang paling kecil untuk berobat. Dia punya beberapa anak dan anak perempuannya yang paling kecil itu sakitnya paling parah. Sebab dia itu termasuk tanda kutip idiot. Berobat berapa kali, kemudian suatu kali sang ayah bawa anaknya, dia bilang sama dokternya, sudah gak tahan, dia bilang, Dok, saya benar-benar sungguh kecewa dan menyesal. Loh kenapa? Sebenarnya hidupku tidak akan ada begitu susah, banyak susah seperti hari ini. Kalau anak ini gak dilahirkan. Dokternya tersenyum dan geleng-geleng kepala. Ya. Melihat seorang ayah yang menyesali hidupnya karena ada seorang anak yang sakit. Dalam hatinya, kalau bisa dia ingin merawat anak itu. Saudaraku, pernahkah kamu mengalami seperti itu dalam hidupmu? Kamu merasa kecewa dengan persoalan yang ada. Kamu merasa menyesal dengan apa yang Tuhan titipkan kepadamu di muka bumi ini. Sehingga kau tidak mudah untuk bisa berkata, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, sebab kamu melihat hidupmu penuh dengan problem dan masalah. Bagaimana saya bisa hidup menguduskan Bapa dalam hidupku, padahal aku punya banyak persoalan. Kemudian muncullah kekecewaan, penyesalan, dan keputusasaan.
Ini contoh seorang bapak di dunia yang mengecewakan dan menyesali juga hidupnya. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Ingat Bapa kita di sorga bukan seperti Bapa duniawi. Dia tidak pernah menyesal menciptakanmu. Dia tidak pernah menyesal atau putus asa telah memilihmu dan menempatkanmu di muka bumi ini. Dia selalu Maha Kudus, Maha Baik, Maha Kasih, Maha Kuasa, dan Maha segala-galanya. Yang kedua, ketika engkau berdoa dan berkata dikuduskanlah namamu, artinya ada sebuah tekad. Tadi sebuah pengakuan. Sekarang sebuah tekad untuk hidup memuliakan Bapa di sorga. Jadi ini masalah tujuan hidup. Kalau Tuhan memperpanjang hidupmu dan memberimu kesempatan bisa terus berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, tujuannya apa? Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10:31 mengatakan, apapun yang kamu lakukan, makan, minum, dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk kemuliaan Bapa di sorga. Itu tujuan. Jadi hari ini sebagai orang Kristen kita harus mengerti, Tuhan untuk apa aku di dunia ini, tujuannya apa? Tujuan orang percaya adalah memuliakan Bapa di sorga. Kalau saudara belum percaya, tujuan Tuhan taruh kamu di bumi ini supaya kamu mengenal Kristus dan menerima keselamatannya. Tapi kalau saudara sudah menerima keselamatannya, tujuan hidupmu haruslah memuliakan Bapa di sorga. Bapak Reformator Martin Luther pernah ditanya, bagaimana Allah dikuduskan dan dihormati di tengah-tengah manusia? Dia menjawab, ketika prinsip hidup kita dan praktek hidup kita, atau doktrin hidup kita dan tingkah laku kita adalah sama sesuai firman Tuhan. Itulah Kristen yang sejati, itulah hidup yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Izinkan saya mengulang cerita ini, saya bisa lupa teman saya seorang pendeta yang ditodong di Grogol, Jakarta. Waktu itu dia bilang di Jakarta, dia setir dari Grogol menuju Tomang Raya itu, dia belok, dia ditodong. Kacanya buka waktu mau belok, dia ditodong. Orang minta uang kecil, dia ditodong, ditaruh sebuah belati di perutnya. Dan penodong itu bilang, minta uangmu dan jam tanganmu. Dia keluarkan dompetnya, buka jamnya, kasih cashnya. Dia bilang, kembalikan ID saya, KTP apa jangan diambil. Saya ini pendeta. Lalu orang yang nodong itu bilang, oh Bapak pendeta, saya juga Kristen. Dia ambil uangnya, dia lari. Dan jamnya hilang. Kristen, tapi uang dan jam tangan tetap diambil. Ini sebuah contoh. Kristen itu nama. Kristen itu mungkin prinsip atau doktrin dia, tapi prakteknya belum tentu Kristen. Jadi Martin Luther bilang, orang Kristen yang sejati adalah Kristen dalam doktrinnya, juga Kristen di dalam perbuatannya. Ajaran firman Tuhan dan praktek hidupnya sama, sehingga orang memuliakan Bapa di sorga. Kalau kamu bilang Kristen tetap maling, orang bilang Kristen begitu sih, Tuhannya Tuhan apa sih? Jadi Bapa dipermalukan, bukan dipermuliakan. Ini yang terjadi. Ya, di luar sama-sama Kristen ribut. Lalu sama-sama ngaku Kristen. Bahkan sampai di pengadilan bisa terjadi, ya. Sampai hakim bingung, kamu Kristen, kamu ngaku Kristen. Kok begini, gak bisa berdamai? Malu kita. Ya. Permisi tanya, selama ini hidupmu itu memuliakan Bapa sehingga orang lain ikut memuji Tuhan atau mempermalukan nama Tuhan? Sebab anak mencerminkan Bapa. Jadi sebuah tekad, kalau kita bilang dikuduskanlah namamu Bapa, ada sebuah tekad. Mulai hari ini Tuhan, hidupku harus berbuah, memuliakan Bapa di sorga.
seperti kata Yohanes 15 ayat 8. Berbuah banyak bagi kemuliaan Bapa di sorga. Saya baca sebuah cerita, suatu hari ada 2 orang pasien masuk rumah sakit. Tinggal di kamar yang sama, si A itu badannya sangat lemah. Gak bisa bangun, hanya tiduran saja, lemes. Si B, ranjang kedua itu dekat jendela, ya. Dia menjauh dari jendela si A. Nah B itu kemudian kenalan dengan A, dia mulai cerita, ayo kita saling bagi cerita. Ceritanya berdua ini jadi teman, berbagi cerita. Cerita pengalaman, cerita kehidupan dia, cerita sakit penyakit. Si A itu kena paru-paru yang sudah, si B kena paru-paru cukup parah, si A itu gak bisa bangun. Lemah, tinggal tunggu mati. Menurut dokter dia bilang dia tinggal tunggu mati. B kesian yang di jendela itu, dia masih bisa bangun. Jadi setiap sore dia duduk di ranjangnya, dia lihat keluar jendela. Dan mulai cerita kepada temannya, si A. Dia bilang, you tahu gak di dua jendela itu bagus sekali. Ternyata ada sebuah kolam yang indah. Ada air meluncurnya. Anak-anak suka bermain di situ. Dia cerita soal anak-anak yang bermain bola, soal orang-orang yang pacaran, soal bunga-bunga yang warna-warni. Walaupun gak mendengar suara, sebab itu kaca. Si A itu terhibur. Wajahnya jadi ceria mendengar itu. Setiap sore 1 jam temannya itu duduk di ranjangnya dan melihat ke jendela dan cerita. Dia terhibur. Setiap hari dia tunggu cerita yang demikian. Macam-macam yang dia bisa cerita. Tentang orang naik sepeda, tentang orang yang main bola, macam-macam. Pohon-pohon, bunga-bunga. 1 jam setiap hari. Gak rasa si pasien A ini gak mati-mati. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Loh, dokter bilang bentar lagi mati nih, kok udah berbulan-bulan gak mati-mati. Ya. Jadi rupanya cerita si B yang dari jendela itu memberi dia semangat hidup, memberi dia gairah. Nah suatu hari si B duduk lagi sore itu di jendela, dia cerita tentang di luar jendela itu ada parade. Hari ini ada parade bagus sekali. Dia cerita parade, orang main gendang, ya. Orang kemudian nyanyi-nyanyi, pakai bendera, dia cerita banyak tentang parade yang indah. Wah ceria sekali si A itu senang. Ceritakan detailnya, lagunya apa? Saya nggak dengar lagunya, dia bilang, tapi luar biasa. Rame sekali, panjang sekali, cerita semua secara detail. Besok paginya ketika suster masuk, ingin memandikan mereka, si A lihat si B, temannya sudah gak di sana. Lalu dia tanya, temanku mana? Maaf, sakit paru-parunya tambah parah dan dia meninggal. Wah sedih sekali si A. Sedih sekali kehilangan seorang teman. Tapi dia masih merindukan cerita pemandangan di luar. Lalu dia bilang, suster boleh gak minta tolong, saya pengen pindah ke ranjang situ dong dekat jendela. Boleh. Jadi dengan susah payah dia yang bed rest itu dipindah ke ranjang dekat jendela itu. Tolong bantu saya. Kasih duduk, saya pengen lihat pemandangan di luar jendela. Lalu dibantu duduk. Dia lihat sebuah tembok saja. Pemisah kamar dengan kamar lain. Loh, bukankah di sini tadinya ada kolam, ada air mancur, ada pohon, ada bunga, dia cerita semua. Suster itu tersenyum, dia bilang, ini kamar yang sama kok. Sejak awal hanya sebuah tembok. Teman saya cerita, temanmu hanya melihat dengan imajinasinya. Sebab sesungguhnya matanya pun sudah mulai kabur. Lalu si A bilang, alangkah indahnya
aku punya seorang teman yang sedemikian. Di dalam kelemahannya, si B tetap menjadi berkat bagi si A yang hampir mati. Permisi tanya, apakah hidupmu selama ini menjadi batu sandungan, menjadi ejekan, menjadi sesuatu yang memalukan nama Tuhan, atau menjadi berkat? Apa yang sudah saudara lakukan bagi orang lain, sehingga nama Bapa bisa diceritakan, dipuji dan dipuja? Pepatah berkata, berbagi kesusahan hanya mengurangi setengah dari penderitaan. Jadi kalau ceritamu selama ini yang susah-susah, untuk temanmu yang susah-susah, mungkin hanya mengurangi susahnya setengah. Dia akan bilang, ya ternyata di dunia ini bukan hanya aku susah, orang lain juga susah. Jadi susahnya kurang setengah. Tapi kalau kamu berbagi kebahagiaan, itu melipat gandakan sukacita dan bahagia. Bukan saja penderitanya hilang, tapi memberi sukacita dan bahagia yang 2 kali lipat. Sebab memberi lebih bahagia daripada menerima. Sebab itu saudaraku, ketika engkau berdoa, dikuduskanlah namamu. Ambil sebuah tekad, ya Tuhan tolong saya mulai hari ini. Saya ingin hidup saya menjadi berkat yang konkret nyata bagi orang lain. Bukan omong tok, tapi melalui seluruh aspek hidupku, melalui perbuatanku. Dan yang belum selamat, boleh diselamatkan. Saudara bisa bayangkan kalau si B itu kemudian bercerita Injil, maka temannya pun akan diselamatkan. Dan disambut Tuhan Yesus pulang ke sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus bekerja di hati dan pikiran kami. Tolong ingatkan kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Dengan hati yang berserah, karena waktu yang Tuhan berikan adalah milik Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat baru dan karunia-karunia baru. Untuk terus menjadi saksinya di muka bumi ini. Menjadi berkat nyata bagi banyak orang. Nama Bapa dipermuliakan. Mulai hari ini, sampai kau bertemu dengan Tuhan muka dengan muka dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Amin.